Ini benar-benar Tuhan membantuku. Tuhan membantuku, Chen, anjing tua yang abadi, tidak akan selamat kali ini. Dia akan ditekan ke tanah dan meledak dengan palu. Keluarga Sucipto sudah berakhir kali ini. Hahaha, Paman Tama Renza, Andrew Renza, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Begitu video ini keluar, keluarga Sucipto pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk kembali. Tidak hanya orang-orang di seluruh negeri akan menyerang mereka, tetapi polisi juga akan menyerang mereka, dan keluarga Hadid pasti tidak akan melepaskannya. Ya, Cahya Renza berkata sambil tersenyum, menurutku, tidak akan lama lagi kekuatan keluarga Sucipto akan melemah dalam banyak hal. Mungkin kita tidak perlu melakukan apapun. Kami akan menjadi keluarga pertama di negara ini dalam beberapa hari. Maher Renza mengangguk dan berkata, kali ini, semuanya luar biasa. Chen Sucipto yang lama ini berani mengolok-olok kehidupan ratusan orang. Tidak mungkin bagi orang-orang di atasnya untuk memaafkannya dengan mudah. Kali ini dia benar-benar terbakar. Tuan Andrew, mau tidak mau bertanya, Ayah, bagaimana menurutmu Halde akan menghukum keluarga Sucipto? Maher Renza berkata dengan serius, untuk masalah sepenting itu, dan itu telah menyebabkan kemarahan publik yang begitu besar, keluarga Sucipto mungkin memiliki seseorang untuk memikul tanggung jawab pidana. Jika tidak akan mudah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat umum. Andrew berseru, ambil tanggung jawab kriminal? Bisakah anjing tua Chen Sucipto itu masuk penjara? Maher Renza menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Sucipto sudah berumur 70 atau 80 tahun. Pada dasarnya tidak mungkin masuk penjara. Bahkan jika dia dihukum, dia harus dieksekusi di luar penjara. Andrew bertanya lagi, Ayah, apakah menurutmu Chen akan ditangkap dan dihukum kali ini? Chen Sucipto tersenyum, itu tergantung pada apakah Chen Sucipto dapat menemukan kambing hitam kali ini. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sarkasme, tapi begitu, jika Chen Sucipto ingin menemukan seseorang untuk keluar dan disalahkan, semua orang tidak bisa setuju. Bagaimanapun, dia sudah memiliki riwayat untuk melemparkan masalah ke Zain. Dalam kasus ini, bahkan jika dia mendorong anak laki-laki lain dalam masalah ini, orang-orang tidak akan mempercayainya. Andrew tersenyum dan berkata, jika kamu berkata begitu, maka dia akan hancur kali ini. Chen Sucipto mengangguk dan berkata, kali ini pasti mustahil baginya untuk mau mencampakkan. Tapi kamu tahu bahwa hal semacam ini tidak mungkin dilakukan olehnya. Selain itu, Sandro juga sudah mati. Tidak ada bukti untuk hal semacam ini sekarang. Chen Sucipto berdalih pada saat itu dan berkata bahwa dia hanya ingin Sandro membantu mengajar Lina Hadid dan tidak menginstruksikan Sandro untuk membunuh Ayu Sucipto. Maka tidak mungkin untuk langsung menghukumnya atas pembunuhan yang disengaja. Setelah berbicara, Maher Renza menambahkan, bagaimanapun, keluarga Sucipto masih memiliki banyak kekuatan. Chen pasti memiliki cara untuk membebaskan dirinya dari kejahatan dan mengurangi hukuman sebanyak mungkin. Apalagi dia memang sudah sangat tua. Dia mungkin benar-benar dijatuhi hukuman kejahatan, jadi aku memperkirakan bahwa dia kemungkinan besar akan dihukum untuk kejahatan serius dan kemudian dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Dia memang sangat tua. Ketika saatnya tiba, dia akan mengajukan hukuman lain di luar penjara. Andrew tidak bisa menahan desahan dengan emosi. Hei, akan lebih baik jika Sandro tidak mati. Jika dia ditangkap hidup-hidup dan membiarkan dia mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini di pengadilan, maka Chen Sucipto tidak akan bisa lolos dari kematian. Maher Renza tersenyum sedikit. Andrew, kamu masih terlalu naif di depan Chen Sucipto. Andrew bertanya dengan bingung, Ayah, apa maksudmu dengan ini? Maher Renza berkata dengan acuh tak acuh, jika Sandro benar-benar tidak mati, Chen Sucipto mungkin telah meninggalkan negara itu dalam semalam.
Bagaimana orang seperti dia bisa membiarkan dirinya tinggal di pedesaan dan menjadi tahanan? Kau tahu, dia tidak punya waktu lebih dari 10 tahun untuk hidup. Jika dia dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, dia hanya bisa hidup di penjara seumur hidup ini. Kalau begitu, kenapa tidak kabur saja? Selama dia lolos, dengan tingkat asetnya, dia bisa hidup sangat kaya dimanapun di dunia. Jika itu masalah besar, dia akan menyerahkan posisi pemimpin keluarga Sucipto dan kemudian dia akan pensiun lebih awal dan menikmati lebih dari 10 tahun kehidupan di tahun-tahun terakhirnya. Setelah dia meninggal, biarkan keluarganya membawa jenazahnya kembali ke negara dan menguburkannya di kuburan leluhur keluarga Sucipto. Daun yang gugur dianggap akan kembali ke akarnya. Dalam hal ini, tidak perlu duduk di penjara selama beberapa tahun. Andrew menyadari hal ini ketika dia mendengar ini. Jadi, dia berkata dengan rasa malu, "Ayah, aku sangat kagum padamu. Di usiamu sekarang, kamu masih berpikir lebih komprehensif." Maherenza mendesah pelan dan berkata di dalam hatinya, "Aku harus mengatakan bahwa di antara anak-anakku Cahya Renza sangat pintar." 3 sisanya benar-benar lesu. Saat dia menghela nafas dalam-dalam, ponselnya tiba-tiba berdering. Sedangkan untuk Maherenza, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang mengetahui nomor ponselnya dan dapat menghubunginya secara langsung kecuali keluarganya. Jadi pada saat telepon berdering, dia agak terkejut. Melihat ke bawah, Maherenza tiba-tiba tertawa. "Hahaha, Chen Sucipto ternyata menelepon. Orang tua ini yang meneleponku sangat terlambat. Aku tidak tahu apa idenya." Semua orang langsung penasaran. Kalian tahu, keluarga Sucipto dan keluarga Renza hampir tidak memiliki kontak, terutama pemimpin kedua keluarga yang menganggap satu sama lain sebagai duri di mata. Beberapa negosiasi sebelumnya tentang pembagian wilayah tidak dibahas oleh keduanya secara langsung tetapi diserahkan kepada generasi berikutnya. Sekarang, Chen Sucipto tiba-tiba menelepon Maherenza, dan semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan Chen Sucipto. Maherenza menjawab telepon dan menyalakan speaker. Suara Chen Sucipto segera datang dari ujung telepon yang lain. "Oh, saudara Renza. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Aku tidak tahu apa yang dilakukan saudara Renza akhir-akhir ini." Maherenza mendengus dan berkata sambil tersenyum, "Oh Chen, jangan mengucapkan salam sopan saat ini, katakan saja padaku apa masalahnya." Chen Sucipto ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata, "Oke. Karena kamu sangat menyegarkan, maka aku tidak perlu basa-basi denganmu. Aku menelepon, berharap kamu dapat membantuku." Maherenza tersenyum dan berkata, "Minta bantuanku? Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Chen Sucipto menghela nafas dan berkata dengan serius, "Saudara Renza, aku tahu betapa kamu telah tersinggung di masa lalu, tetapi kali ini aku memiliki sedikit masalah, jadi aku harap kamu dapat mengabaikan pendahulunya dan membantu aku untuk menghapus ke video tersebut tautan. Video tentang keluarga Sucipto kita harus dihapus seluruhnya di dalam platformmu." Maherenza berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, kamu ingin aku menghapus video itu?" "Iya." Chen Sucipto berkata dengan tergesa-gesa, "Aku tidak tahu apakah kamu dapat membantu? Jika bisa, kamu dapat meminta harga." Maherenza tersenyum dan dengan berlebihan berkata, "Oh, Chen, izinkan aku mengatakan sesuatu dari hatiku. Kamu berpikir untuk aku mau makan kotoranmu?" Ejekan Maherenza membuat Chen Sucipto marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia meletakkan sosoknya dan datang ke Maherenza untuk meminta bantuan padanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.